di kesempatan hari ini di Jumat 13 November. Dan seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini jam 10 sampai jam 11 yang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman PLN. Nah, di mana saat ini sudah hadir narasumber kita dari PLN Magetan, Madiun, dan juga Mospati. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Pak Bambang Wahyu. Ini beliau merupakan manajer PLN Magetan. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Sehat. Selamat datang di Radio Rasi. Kemudian juga tamu kita yang kedua ada manajer PLN Mospati, ada Pak Sukron Mas Budi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Mas. Sehat ya? Tetap semangat. Ya. Selamat datang di Radio Rasi. Kemudian manajer pemasaran P3 Madiun ada Pak Indra Sujatmika. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam Pak Andra. Apa kabar ini? Alhamdulillah, tetap ini sehat-sehat juga. selalu. Ya mudah-mudahan sehat terus. Nah, harapannya bebas begitu. dari COVID. Betul sekali. Selamat datang di Radio Rasi. Ini sepertinya juga perdana Pak ya. Bisa bertemu di radio, bisa ngobrol-ngobrol di radio. Ada kaitannya dengan masalah ataupun pas momen dari Hari Listrik Nasional yang ke-75, di mana menerangi Indonesia, memajukan bangsa, seperti itu temanya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai segala bentuk permasalahan ataupun apa aja yang nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tentu saja mengenai apa aja yang saat ini yang terbaru dari PLN dan mungkin ada saudara yang ingin bertanya, ingin berinteraksi, boleh kita nanti tunggu. Baik, ini yang pertama. Siapa dulu nih yang bakal saya ajak ngobrol nih? Boleh. Pak Indra dulu ya. Pak Indra Sujatmika. Ini selaku manajer pemasaran P3 Madiun. Sejauh ini Pak Indra, untuk masalah listrik sendiri, untuk pembagiannya wilayah di bisa dikatakan karsidenan ya, baik Madiun ataupun Magetan. Kalau Ngawi, Ponorogo juga termasuk Pak? Iya, emang untuk pembagian wilayahnya di PLN itu tidak mengikuti kabupaten atau kecamatan. Kita untuk P3 Madiun sendiri itu membawai mulai Madiun kota, dari kota Madiun, terus kabupaten Madiun itu termasuk Caruban, Handolopo, terus kabupaten Ngawi masuk Ngawi sama Mantingan, ke Kabupaten Magetan dan Mospati. Jadi ada 7 ULP, 7 yang dibawahi oleh UP3 Madiun. Jadi memang pembagiannya atau wilayahnya tidak mengikuti per kabupatennya. Kan Magetan pun bisa melayani Magetan, Kabupaten Magetan, ada yang ikut Wonogiri, ada yang juga sebagian Ngawi. Jadi mana yang lebih dekat itu yang dilayani. Berarti untuk wilayah Magetan yang ikut Wonogiri bagian barat selatan ya? Iya, barat selatan. Itu wilayah Poncol? Iya. Itu Poncol. Masih ke selatan. Masih ke selatannya Poncol lagi? Iya. Pelem sampai yang Karanganyar juga. Karanganyar sampai dengan apa itu Cemporo Sewu itu PLN-nya masih ikut Magetan. Cemporo Kandang gitu ya. Kalau untuk Ponorogo sendiri Pak, berarti wilayahnya masuk daerah lain berarti ya? Pacitan atau bagaimana? Kalau Ponorogo itu kita Magetan juga ada yang sebagian Kabupaten Ponorogo yang dilayani Magetan, dan untuk Ndolopo itu kan kabupatennya Kabupaten Magetan sama sebagian melayani Kabupaten yang Ponorogo, masuk daerah Ngebel, Kabupaten itu di wilayah kami. Di masuk wilayah Madiun, seperti itu. Nah, kalau di musim-musim begini Pak, memang peralihan musim biasanya rawan bencana seperti itu. Ini teman-teman di PLN juga ekstra kerja keras ini sepertinya ya. Banyak pohon tumbang, banyak bencana alam yang mengakibatkan jaringan listrik
terganggu seperti itu. Ini bagaimana Pak sejauh ini persiapannya? Pak Bambang Wahyu. Ya, Monggo. bisa saya jawab Mas. Sesuai dengan target PLN untuk tahun ini, satu itu peningkatan pelayanan, peningkatan penjualan, terus susut dan keandalan. Nah, salah satu yang disampaikan sama Mas Andra tadi terkait di keandalan kita. Nah, dari awal memang teman-teman itu sudah melakukan inspeksi mana-mana yang titik rawan yang potensi untuk gangguan. Tapi kalau apabila terjadi gangguan itu force major, misalnya tanah longsor atau pohon tumbang, kita selalu siap. Jadi tim kita itu selalu siap, dan itu terkait juga dengan PLN seluruh UP3 Madiun. Jadi karena memang kalau sudah skala besar itu tidak akan bisa mampu diselesaikan oleh teman-teman dari PLN Magetan. Kita sendiri. Nanti dari PLN UP3 Madiun yang bagi mana tim yang akan meluncur untuk bantu, baik itu dari Ngawi, Madiun, atau dari kantor PLN ULP yang lainnya untuk eksekusi itu. Kita juga ada kerjasama kemarin juga sama dengan dari tim BPBD Magetan. Sudah ada pertemuan 2 kali terkait nanti kalau memang ada bencana alam seperti apa yang harus kita lakukan. Sudah ada Mas. Berarti untuk daerah-daerah yang memang rawan bencana tentu sudah ada pemetaan seperti itu Pak ya? Sudah ada. Jadi yang untuk potensi-potensi terjadinya itu memang sudah dipetakan. Dan untuk dari kita untuk terkait keandalan juga untuk pohon-pohon yang rawan-rawan yang tinggi-tinggi itu kita upayakan kita pangkas. Karena yang ditakutkan nanti kalau memang terjadi gangguan angin besar jatuh menimpa ke jaringan kita, gangguannya lebih fatal, bisa tiang patah, dan untuk recovery-nya itu butuh waktu lama. Sedangkan kita untuk keandalan itu ditarget untuk responnya itu hanya 45 menit, recovery-nya sekarang itu hanya 160 menit. Jadi tidak sampai 3 jam itu harus segera ada pemulihan. Berarti istilahnya kalau sampai parah pemadamannya juga otomatis sangat lama, akhirnya juga. Betul, kita antisipasi itu. Jadi kita harus ada koordinasi juga sama dinas terkait. Karena di Magetan ini ada 3 dinas. Satu untuk aset wilayah pohon itu, yang satu itu dari dinas pemukiman Perkim, ada yang dinas dishub, ada yang dishub provinsi. Jadi kita kalau mau pangkas pohon itu koordinasi dulu. Ini memang harus ada siapa, ada gitu. Istilahnya. Soalnya kalau nggak dipangkas nanti semakin tinggi, semakin kencang. Iya. Takutnya malah akan jadi masalah baru kan seperti itu Pak ya. Betul, apalagi di musim-musim seperti ini yang kadang cuaca yang tidak bersahabat, angin tiba-tiba kencang terus turun hujan bisa mengakibatkan pohon tumbang yang akhirnya menimpa jaringan listrik yang ada. Satu lagi Mas Andra, untuk terkait keandalan kita, kita sangat sekali concern untuk keandalan karena memang satu itu terkait penjualan PLN juga. Jadi kalau terjadi sesuatu gangguan itu yang dirugikan bukan hanya kita PLN tapi masyarakat juga keseluruhan. Nah, yang kemarin-kemarin potensi yang paling banyak gangguan itu karena layang-layang. Betul. Itu kita musim layangan kemarin Pak ya. Betul. Karena di beberapa daerah, beberapa titik sering mati gara-gara layangan seperti itu. Bagaimana? Di Magetan itu tahun kemarin sudah dipetakan sama teman-teman di mana-mana yang ada banyak layang-layang. Nah, di mana ada kecamatan juga yang adakan lomba layang-layang, akhirnya marak layang-layang di situ. Nah, yang tahun ini, yang daerah yang dulu nggak ada lomba layang-layang, adakan lomba layang-layang, akhirnya di mana-mana sekarang tersebar. Hampir setiap saat kita gangguan itu layang-layang. Kita menghimbau kalau bisa, kita nggak melarang untuk bermain layang-layang, tapi diharapkan menjauh dari jaringan PLN. Karena kalau udah gangguan fatal itu. Iya. Gara-gara satu orang bermain layang-layang akhirnya sekabupaten mati listriknya. Ya itu. Sekabupaten merasakan akibatnya. Betul. Dampaknya di situ kan gitu. Nah, ini akan menjadi informasi menarik tentu saja Sobat Terasi untuk Anda yang ingin bergabung, boleh nanti kita tungguin kebersamaan Anda, dan tentu saja kita masih ada waktu banyak sekali. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM sampai nanti kelar di jam 11 siang.
Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sumbu-sumbu. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek RT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Lati, Menghapus Jejakmu, Kau bukanlah segala, Gemintang Hatiku, meski mentari. Luka Yang Kurindu. Cinta punya batas, tak harus saling Dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. Sensitif pada teman-teman berbagi kawan Kang, gelombang radionya aja digonta-ganti toh. masyarakat. Nah, niku. Iki toh Kang. Ya niku, rada banterna toh Kang. Jagung BC 99 memiliki banyak keunggulan yang sudah dibuktikan petani. Di antaranya bertongkol besar, bijinya kelang, jangganya kecil dan utuh, larikannya banyak hingga 18 larik, umur panen genjah, dan yang pasti membuat petani untung besar. Lah, iki aku cocok Kang. Neng ngono ayo ndang nandur ini jagung hibrida BC 99 sing capek kapal terbang. Iya Kang, aku tak melu. Monggo para kadang tani sedaya enggal kemawon nanem jagung hibrida BC 99 cap kapal terbang. Bijinya kelang, tahan naungan, bertongkol gudi, janggele cilik turu muput, lari aneh akeh 16 nganti 18, umure panen genjah. Ayo dulur, nandur jagung hibrida BC 99. Hasil melimpah, untung bertambah. Sembilan 90,6 FM Radio Rasi Magetan, radio keluarga Anda. Radio lawan COVID-19, Saudara Rasi masih di ngobrol bareng bersama teman-teman PLN, dan di mana saat ini kita masih bersama Pak Bambang Wahyu, beliau selaku manajer PLN Magetan, dan ada Pak Indra Sujatmika selaku manajer pemasaran P3 Madiun, serta Mas Sukron Mas Budi, ini manajer PLN Mas Pati. Nah, Pak Sukron atau Mas Sukron,
Kalau di Mospati ini sejauh mana Mas untuk apa namanya masalah jaringan atau yang lainnya, kendala atau permasalahan-permasalahan yang ada sampai saat ini? Baik Mas Andra, terkait jaringan di Mospati sama seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi terkait layangan juga ada di beberapa titik ya. Cuma kita terus melakukan edukasi, pendekatan dengan masyarakat terkait bahaya bermain layangan di dekat jaringan PLN. Jadi alhamdulillah untuk di wilayah Mospati relatif aman, tapi tetap kita waspada dan terus sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu juga kegiatan dari masyarakat terkait yang saat ini kadang kita terlewati adalah masyarakat sebagian besar belum memahami terkait bahaya bangunan yang mendekati jaringan PLN. Apalagi bangunan yang katakan 2 lantai atau bagaimana yang tinggi seperti itu ya. Jadi bahwasanya di jaringan PLN yang terpasang di jaringan di daerah-daerah itu ada yang tegangan menengah, ada yang tegangan rendah. Jadi tegangan menengah itu yang biasanya masyarakat menyebutnya kabel paling atas 3 itu adalah tegangan menengah. Jadi tegangannya adalah 20.000 volt. Kemudian yang di bawah warnanya hitam itu kabel tegangan rendah, memang tegangannya dia di 400 volt. Yang tunggal itu ya, bukan jajar 3 ya. Semua memang berbahaya, ada potensi. Jadi ada potensi bahaya listrik di situ, yang itu yang harus selalu kita edukasi ke masyarakat apabila sedang merenovasi atau sedang membangun bangunan, harus memperhatikan jarak amannya. Jadi jarak amannya adalah 3 meter dari kabel PLN. Jadi agar sama-sama aman suplai listriknya, aman masyarakatnya. Seperti itu Mas Andra. Tapi semisal ada kasus karena memang juga kondisi tanahnya sudah mepet dengan yang namanya jaringan listrik, itu bagaimana solusinya? Ada solusi. Jadi PLN tidak hanya melarang, tapi PLN juga memberikan solusi. Nanti solusinya adalah namanya kok di PLN namanya PFK ya. Intinya jaringan yang dekat dengan bangunan, kemudian pelanggan menghendaki ini diamankan, nanti kita ada namanya PFK. Jadi biaya itu nanti dibiayai oleh pelanggan. Jadi jaringan itu akan kita modifikasi konstruksinya biar memenuhi jarak aman dari manusia. Nanti biaya tentu menjadi tanggungan pelanggan tadi. Berarti istilahnya kalau memang ada semisal pelanggan yang memang jarak tanah dengan jaringan itu telah mepet, tapi kalau memang menghendaki dari pelanggan tersebut bisa minta bantuan dari pihak PLN sendiri untuk merekonstruksi atau bagaimana? Untuk konstruksinya nanti akan dirubah seperti itu sesuai dengan jarak aman dari manusia lah. Kita jarak amannya adalah 3 meter. Betul. Nah, kalau masalah layangan ini tadi memang juga ini adalah sebuah dilema. Tidak hanya di Magetan saja, mungkin di hampir seluruh wilayah di Indonesia seperti itu, yang menjadi ya bisa dikatakan momok seperti itu ya. Hampir kemarin 3 kabupaten mati gara-gara layangan. Magetan sendiri pun juga sering terjadi kejadian hal yang serupa, sering terjadi pemadaman karena layang-layang. Tapi mudah-mudahan di musim penghujan ini sudah nggak ada, Pak. Layang. Kalau musim penghujan begini sudah nggak ada yang main layang-layang. Tapi yang jadi masalah baru adalah ini tadi, kayak pohon tumbang atau yang namanya angin itu tadi yang karena memang faktor alam seperti itu ya. Nah, kalau di Mospati memang nggak ada layang-layang Mas, karena memang juga daerah clearance lintasan pesawat terbang. Jadi kalau ada layang-layang mungkin nanti kena sweeping propos juga malah jadi masalah kan begitu. Nah, kalau untuk Mospati sendiri ini wilayah pembagian jaringannya sendiri untuk Mospati ini meliputi mana saja? Oke, untuk Mospati ini wilayah kita tersebar di 9 kecamatan. 9 kecamatan yang 2 kecamatan ikut Kabupaten Madiun, kemudian 7 kecamatan Kabupaten Magetan, 1 kecamatan ikut Kabupaten Ngawi, tapi kita secara umum dominan masuk wilayah Kabupaten Magetan. Magetan. Jadi Kabupaten Magetan ini PL-nya dibagi 2, Mospati dan Magetan, tapi secara jumlah pelanggan
Maospati jumlah pelanggannya 77.000. Kalau PLN Magetan di wilayah Pak Bambang ini sudah tembus di atas 150.000. Jadi jadi pembagian wilayahnya seperti itu, Mas Andra. Karena memang untuk wilayah Maospati sendiri terbagi itu tadi ya, masuk Madiun sama Ngawi itu tadi ya. Betul. Berarti untuk wilayah yang masuk daerah Madiun sudah bagian-bagian timur utara ataupun utara selatan yang sudah masuk wilayah Ngawi juga. Betul. Iya. Karangmojo atau untuk yang Kabupaten Madiun kita di Kecamatan Jiwan sama Sawan. Ya, untuk yang di Ngawi kita cuma ada satu desa kalau nggak salah Randusongo untuk Randusongo. Iya. Oh, berarti yang sudah perbatasan. Iya, perbatasan. Iya. Nah, ini tadi ada yang bertanya, program listrik gratis di masa pandemi ini sampai kapan kan begitu? Apakah akan terus dilanjutkan sampai 2021 gitu? Pak Indra, ini bagaimana Pak? Ya, gini Mas Andra ya, ini juga untuk pendengar Radio Rasi FM Magetan. Ini memang untuk stimulus COVID-19 ini dan ada program dari pemerintahan ya, dari pemerintahan yang dilewatkan ke PLN. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang pertama bulan April itu pelanggan-pelanggan rumah tangga yang dayanya 450 itu digratiskan mulai April ya. Itu juga awalnya berlaku 3 bulan, April, Mei, Juni. Nah, Juni rencana mau bayar, tapi yang 450 yang tarif rumah tangga gratis sama sekali, tidak bayar. Kemudian yang rumah tangga 900 itu diskon 50% yang subsidi. Tadi yang rumah tangga yang disubsidi itu tarifnya R1, jadi tidak ada RM-nya. Kalau yang ada R1M itu tandanya mampu, jadi tidak disubsidi. Nah, ini kan R1 itu di diskon 50%. Kemudian pas bulan Mei itu ditambah yang tarifnya industri sama bisnis daya 450 itu juga digratiskan. Nah, jadi awalnya itu harus cuma 3 bulan sama pemerintah, terus diperpanjang karena ini COVID-nya belum selesai, diperpanjang sampai Desember. Nah, sampai Desember ini kan kita tiap bulan untuk stimulus yang tarif rumah tangga 450 diskon 50% 900 yang daya kecil ini tiap bulan kita stimulusnya 13,5 miliar. Nah, itu hanya yang daya-daya kecil yang 450 tadi. Ini untuk perpanjangannya gimana, atau mau diperpanjang lagi atau seperti apa, ini tergantung dari pemerintahan. Nah, tapi selama ini masih belum ada info mau diperpanjang atau tidak. Tapi yang penting bulan Januari ya pelanggan-pelanggan yang selama ini gratis diusahakan ya bayar dulu kalau sebelum ada program dari pemerintah perpanjangan ya. Jangan sampai terus kelupaan, biasanya gratis lupa tidak bayar. Ya. Kalau bayarnya juga di bawah tanggal 20 misalkan segera terbayarkan. Bahkan ini pun ada program Super Merdeka. Tadi Super Merdeka ini juga memberikan diskon untuk tambah dayanya. Jadi pelanggan-pelanggan yang industri maupun bisnis yang mau mengembangkan usahanya dan listriknya kurang besar, bisa tambah daya dengan didiskon 75%. Dari 75% itu sangat banyak Pak. Jadi hanya membayar 25% untuk tambah daya mulai dari daya 450 sampai 16,5. 75%, 75 angka yang sesuai dengan usia dari PLN sendiri. Ya, itu juga berkaitan kita kaitkan. 75% untuk diskon yang diberikan kepada pelanggan industri atau bisnis seperti itu Pak ya. Iya. Ini berlangsung sampai kapan? Ini berlangsung sampai tanggal 30 bulan November ini. Sampai akhir bulan ini ya? Iya, sampai akhir bulan ini. Dari pelanggan-pelanggan yang ingin segera mendaftarkan tambah dayanya, segera didaftarkan
mumpung masih ada waktu ini ya, untuk pengembangan usahanya. Ini semisal tambah daya, ini tidak ada batasan Pak ya. Mungkin yang dari daya yang katakan 900 ke 1300 atau bagaimana? Oh ya, untuk pembatasan memang ada. Ini untuk tambah daya yang dari satu pas, dari yang satu pas itu mulai dari 450 sampai 5.500. Jadi kalau yang dari satu pas ke yang 3 pas kan harus ganti meter, itu nggak masuk kategori. Jadi kalau yang dalam 450 maksimum tambah dayanya ke 5.500. Tapi kalau yang daya 3 pas mulai dari 6.600 sampai 16.500 itu kriterianya. Berarti istilahnya yang satu pas itu yang kecil ya? Ya, mulai dari 450 sampai 900 sampai dengan 5.500. Kalau yang semisal 3 pas yang mulai 6.600 sampai maksimum tambah daya ke 16.500. Kalau semisal nih Pak, dari daya yang 450 pengen langsung ke 3 pas, ini ada biayanya? Nah, itu ada biayanya, enggak didiskon. Full biayanya. Tapi kalau ke 5.000 maksud 500 itu ada. Begitu. Jadi istilahnya asal tidak tidak mengganti meter. Oh iya. Ya, kalau satu pas ke 3 pas kan harus ganti meter. Kalau ini tambah dayanya hanya mengganti pembatasnya aja. Mungkin itu. Ya. Mungkin Rahasia FM juga mau tambah daya Mas. Oke Pak Bambang. Kita kalau nggak salah sudah 6.600 kayaknya. Ini lebih. Mumpung ada diskon 75%. 3 pas 6.600, kalau sampai ke 16,5 hanya 10% Mas Andra. Iya, nanti bisa disampaikan. Sebenarnya ada satu lagi Mas Andra terkait masalah untuk pandemi COVID. Itu kemarin ada kebijakan yang diambil. Jadi banyak sekali kalangan industri usaha juga itu yang tutup. Iya. Nah, mereka kan mau gulung tikar. Banyak sekali yang mengajukan untuk berhenti langganan. Nah, kalau berhenti langganan itu nanti dampaknya pada saat mereka mau eksis lagi, itu pasti dikenakan biaya pasang baru lagi. Dan itu kan memang mahal biayanya kalau dayanya besar. Jadi kemarin kebijakan yang diambil itu, yang selama ini kalau memang misalnya tidak dipakai, kawasan industri, golongan tarif industri maupun bisnis yang nggak dipakai, itu kan selama ini kan mereka hanya kena tagihan emin. Misalnya minimum dayanya besar, satu trafo gitu, eminnya misalnya 10 juta gitu ya. Kalau pemakaian mereka KWH meternya kurang dari daya yang ditentukan, mereka harus bayar 10 juta. Tapi kebijakannya kemarin itu karena supaya mereka tetap eksis jadi pelanggan kita, kebijakannya itu hanya dibayar sesuai pemakaian KWH-nya aja. Jadi banyak sekali kemarin di Magetan tuh usaha-usaha itu yang mengajukan untuk turun daya, bahkan ada yang berhenti langganan. Akhirnya kita sampaikan, Pak, nggak usah Pak, karena sudah ada kebijakan ini. Jadi jangan kalau listriknya itu ternyata angka meternya pemakaiannya sedikit, bahkan kemarin tuh ada yang hanya bayar 150.000, ada yang 300.000 gitu. Dengan awalnya daya yang besar. Awalnya mereka mau berhenti berlangganan karena memang sudah kolap. Nanti setelah pandemi kalau mau operasi lagi, kalau berhenti langganan kena biaya pasang baru lagi. Dan itu juga akan memberatkan mereka sekali kan. Dengan adanya kebijakan ini kan mereka kan hanya pemakaian KWH-nya aja yang ditagihkan. Seperti itu. Berarti istilahnya untuk apa daya supaya bisa eksis. Jadi istilahnya golongan abonemen atau bagaimana? Itu sudah ada awalnya itu dikenakan abonemen misalnya dulu namanya kan gitu. Nah, sekarang KWH-nya beberapa pemakaiannya kalau hanya lampu sedikit di pos satpam atau segala itu hanya pemakaiannya sedikit, itu yang kita tagihkan. Supaya mereka nggak berhenti jadi langganan. Nanti pada saat mereka mau eksis lagi tidak harus pasang baru lagi. Tidak perlu pasang baru lagi. Nah, kalau untuk wilayah Mas Pati ini bagaimana, Mas Sukron? Ini tentu juga banyak teman-teman pelaku usaha yang sedikit mengalami kemunduran di masa pandemi seperti ini. Iya. Jadi Mas Pati ini dominan pelanggannya adalah pelanggan untuk pompa sawah, Mas Andra. Nah, jadi sekalian saya sampaikan terkait menambahkan promo tadi ya. Jadi mumpung ada promo untuk pelanggan PLN dimanapun, tidak hanya di Mospati tapi berlaku di seluruh Indonesia ini. Promo biaya Super Merdeka ini biasanya nanti momen-momen seperti ini ditunggu-tunggu oleh Pak Tani ya. Betul.
mumpung panen, mumpung ada biaya, promo dari PLN, ada promo, iya. Nah, kesempatan gini. Jadi rata-rata kalau pompa sibel di sawah itu kan dayanya minimal 3.500. Nah, jadi ini saya simulasikan kalau misalkan mau tambah daya ke 5.500, jadi biaya normalnya itu 1.938. Untuk biaya tambah daya 3.500 ke 5.500. Nah, dengan adanya promo ini Pak Tani cukup membayar 25%-nya atau sekitar 484.500 untuk tambah daya dari 3.500 ke 5.500 ya. Cukup membayar 484 ya, dari biaya normalnya sekitar hampir 2 jutaan ya. Ini jadi pelanggan di Mospati dan Magetan itu memang dominan di pompa sawah, Pak. Pompa sawah. Untuk sektor industri di Mospati yang cukup terpukul ini adalah di fashion ya. Ya. Yang selama ini pasarnya adalah di luar negeri, karena sejak pandemik ini bahan baku tidak bisa masuk dan bahan yang sudah jadi nggak bisa keluar. Nah, sehingga terjadi proses berhenti produksi sehingga berpengaruh juga terhadap para pekerjanya harus dirumahkan. Tapi untuk sektor pertanian ini tetap tumbuh, Mas Andra, tetap tumbuh karena memang dominan kita di Mospati itu adalah pelanggan pompa sawah yang dominan. Tapi untuk pandemik ini mungkin bagi petani bukan menjadi masalah. Betul. Ya, karena permintaan pangan tetap berjalan. Ya. Jadi istilahnya Pak Tani tetap tanam padi biarpun pandemik juga tetap semangat kan, begitu. Karena permintaan pangan tetap harus ada kan, seperti itu. Nah, ini kesempatan buat para petani yang ingin pasang baru ataupun tambah daya yang biasanya untuk bisnis di sawah, untuk pengairan, untuk diesel, bisa tadi memanfaatkan paket super Merdeka. Ya. Ini diskonnya 75% loh, sahabat rahasia. Bisa dimanfaatkan sampai nanti akhir bulan November ini. Ya. Baik, jangan kemana-mana sahabat rahasia, jangan kemana-mana. Nanti balik lagi. Tentu saja kita masih bersama PLN dan sampai jam 11 siang tetap merupakan di 90,6 FM Magetan. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rahasia FM Magetan. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter. Dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah.
Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Aduh, awak rasanya gelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Bu, ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Jal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus. Dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya.
Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cipoko Magetan, Jalan Raya Panean Cipoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cipoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, radio keluarga Anda. Radio lawan COVID-19, Sotrasi masih berlanjut obrolan kita dan kita sudah hampir di penghujung acara dan tentu saja masih ada beberapa hal yang mau disampaikan ke sahabat Rasi. Jadi Pak Bambang Wahyu selaku manajer PLN Magetan. Sebelum kita tutup Pak Bambang, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Yang bisa kita sampaikan, kita dari PLN selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk informasi untuk tambah daya, pasang baru, atau terkait juga untuk gangguan. Nah, untuk gangguan informasi Mas Andra, jadi kalau ada pelanggan PLN telepon ke call center 123, itu sekarang SOP-nya mungkin banyak sekali masyarakat yang nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada petugas PLN dengan mobil gangguan, terus ada gangguan, mereka jalan di stop, suruh eksekusi, itu biasanya mereka harus tanya dulu ke kita, apa yang harus kita lakukan. Karena mereka gangguannya sekarang sistemnya kayak Gojek. Jadi call center 123 dapat laporan gangguan, itu langsung by sistem, nanti itu dari via satelit, itu dari operator langsung ke sistem, itu langsung mereka langsung gangguan ini wilayah mana. Makanya sekarang itu PLN lagi getol juga minta nomor telepon ke pelanggan-pelanggan di rumah-rumah dengan ID PAL sekian, nomor teleponnya berapa. Jadi banyak sekali pelanggan yang enggan memberi informasi dari teman-teman karena takut dibuat yang enggak. Memang tujuannya untuk seperti itu. Karena setiap gangguan itu kenapa diminta ID PAL, karena setiap ID PAL itu dengan nomor meter sekian itu sudah ada di tagging GPS. Jadi kalau ada gangguan lapor dengan ID PAL sekian, itu langsung via satelit, itu langsung dikirim ke tabnya teman-teman, baik yang di mobil sama di sepeda motor. Jadi soalnya bisa langsung membaca seperti itu. Betul, jadi ordernya itu langsung, jadi kayak Gojek itu. Jadi kalau teman-teman sudah dapat order meluncur, itu boleh dibilang sudah dapat order kerjaan. Jadi kalau itu mendadak harus dibelokkan, nah itu biasanya mereka harus minta izin ke kita dulu. Apalagi memang untuk wilayah Kabupaten Magetan, misalnya ada case-case itu permintaan dari bupati atau kepala dinas ini, itu
saya akan requestkan itu case seperti itu akan kita eksekusi. Meskipun toh mereka sudah ada order, nanti kita alihkan regu yang lainnya. Jadi dalam waktu beberapa hari kebelakang kemarin itu memang petugas-petugasnya diminta untuk data nomor telepon per pelanggan, karena untuk edible-nya itu sudah di tagging. Nah kalau ada edible-nya masuk, misalnya ada yang live di radionya Mas Andra Rasi FN, jenengan udah tahu nomor teleponnya ini, oh dari Pak ini gitu. Harapannya dengan nomor telepon masuk itu udah tahu edible-nya ini dari Pak ini. Nanti order gangguannya itu langsung dari akan lebih cepat seperti dari itu, Google Map yang langsung dikirim by sistem itu, teman-teman langsung diarahkan. Itu yang dari saya minta agar supaya masyarakat mendengar, apabila memang diminta oleh petugas untuk data nomor telepon, bukan untuk apa-apa, karena memang untuk perbaikan sistem pelayanan gangguan kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu aja. Baik, Pak Indra Sujatmika, sebelum kita tutup, monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin menambahin dari Pak Bambang tadi ya. Ini memang pelanggan-pelanggan ini sekarang itu untuk lapor itu tidak perlu datang ke kantor. Bahkan kita memberikan fasilitas telepon 123 lewat ini juga ada kita PLN mobile. Jadi PL mobile ini makanya yang kita ada doorpress. Nanti siapa yang mau download PL mobile ini kita sudah di-share ke Instagram PLN UP3 Madiun. Nah, ini ada caranya, kalau download PLN mobile di screenshot, daftar dan kita dikirim, itu ada petunjuknya di Instagram PLN UP3 Madiun. Nanti kita undi Januari. Jadi untuk downloadnya itu mulai sekarang sampai tanggal 31 Desember. Nanti kita ada undian ya, 2 sepeda lipat, televisi, kompor gas dan lain-lain. Nah, ini untuk apa ya PL mobil itu? Nah, ini PL mobil itu bisa untuk bayar listrik, untuk pengaduan gangguan, dan untuk mengetahui informasi-informasi pemadaman atau pemeliharaan peningkatan kendaraan PLN itu di situ sudah ada. Jadi baca mandiri, mau orangnya mau baca meter rumahnya tutupan, nah ini bisa di standnya dikirim. Jadi itu di situ fasilitas PLN tersedia. Kayak ini kita himbau untuk pelanggan-pelanggan bisa mendownload PLN mobile. Jadi istilahnya untuk lebih praktis, lebih simpel, bisa memanfaatkan aplikasi ini seperti itu. Iya. Baik, yang terakhir Pak Sukron, Mas Budi, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan, monggo. Baik, terima kasih Mas Andra, mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya program ya subsidi listrik tadi ya, atau token gratis atau tagihan listrik gratis tadi saat ini memang masih berlaku sampai dengan bulan Desember ya. Jadi jangan, apakah nanti akan dilanjut ya, kita tunggu keputusan dari pemerintah. Ya. Kemudian kepada Pak Tani ataupun masyarakat yang mempunyai usaha industri, jadi promo Super Merdeka ini bisa dimanfaatkan sampai dengan tanggal 30 November ya. Jadi ini berlaku hanya untuk khusus tarif industri dan bisnis, dan ini adalah tambah daya ya. Jadi bukan pasang baru, jadi tambah daya. Jadi promonya cukup besar sekali, monggo dimanfaatkan agar mendapatkan kemudahan layanan dari PLN. Saya kira itu Mas Andra. Baik, terima kasih teman-teman dari PLN sudah berkenan hadir di radio. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan edukasi buat masyarakat Magetan dan sekitarnya tentu saja. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang bisa berjumpa lagi dengan bapak-bapak dan mas-mas ini ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan Pak Bambang, Pak Sukron dan juga Pak Indra. Matur suwun sudah mampir di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat terasi obrolan kita bersama PLN, di mana tema kita adalah PLN hadir 75 tahun menerangi Indonesia, memajukan bangsa.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan nantikan obrolan kita di kesempatan yang akan datang. Saudara Rasi, akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Androwan pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.